Palestina ya Pak. Jadi kita ini dipertontonkan tentang kezoliman Israel. Saya kasih tahu sama bapak-bapak, kan sering baca di Quran Bani Israel ya. Ya Bani Israel itu ya Israel itu Pak. Israel itu artinya Bani Israel itu keturunan Israel. Israel itu adalah nama dari Nabi Yakub alaihi salam. Makanya Israel itu kekasih Allah, itu artinya. Itu bagus sebetulnya. Nah terkait dengan ini Israel itu berubah jadi sombong, takabur Pak. Berubah jadi jahat. Kejahatan Israel itu nggak tanggung-tanggung. Kalau cuma anak kecil Palestina wajar mereka bunuh. Karena ngapa? Zaman dahulu kala Nabi saja mereka bunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu kan disiksa. Bahkan mereka gergaji. Nabi-nabi dibunuh oleh mereka. Termasuk Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun mereka. Makanya Nabi sebelum wafat mengingatkan, jangan percaya sama Yahudi. Karena mengapa? Racun yang mereka tanam di daging, di makanan masih ada dalam tubuhku, kata Nabi. Jadi Yahudi itu Pak, jangankan orang biasa, jangankan cuman kita, Nabi aja mereka bunuh. Nabi saja mereka siksa. Ya kita nggak berani Pak ngebunuh Nabi ya. Kualat takutnya, jangankan ngebunuh Nabi. Ngebunuh Ustaz aja nggak berani kitanya. Kalau nggak orang gila sekalian ya. Artinya sedemikian rupa nggak berani kalau ukuran kita. Tapi itulah orang Yahudi. Dan Allah sudah sebutkan bahwasanya di samping Yahudi ini sangat jahat. Disebutkan la tufsidunna fil ardi marratain. Yahudi akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Kerusakan yang kedua lebih dahsyat daripada kerusakan yang pertama. Nah, kata Allah, setelah kerusakan pertama, mereka akan berbuat kezoliman kerusakan pertama, maka mereka akan dihukum. Dan mereka akan terusir. Makanya Yahudi berabad-abad terusir. Gak punya tanah, dijajah, disiksa. Pengusiran terakhir itu zaman Hitler, Nazi Jerman. Oleh Hitler, 35 Yahudi Eropa dibantai habis oleh Hitler. Kan hukuman terhadap kejahatannya, walaupun Hitler juga jahat. Nah, waktu itu tanah Palestina itu kan belum jadi negara. Masih dijajah oleh Inggris. Nah, agar menghindari pembantaian di Eropa, terutama di Jerman, orang Yahudi diangkuti ke tanah Yerusalem. Yang memfasilitasi pengangkutannya kerajaan Inggris. Karena Inggris yang menguasai tanah Arab waktu itu. Nah, udah nempat di tanah Yerusalem, Palestina, ujung-ujungnya mereka nyaplok. Padahal numpang akhirnya ngaku-ngaku. Mereka mendirikan negara Israel. Nah, sekarang masuklah fase kedua kejahatan Israel itu. Kejahatan Bani Israel zaman sekarang. Dan kata Allah, kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang besar. Israel, Yahudi akan menguasai dunia internasional. Sekarang ini yang menguasai Amerika siapa? Yahudi, Israel. Mereka yang kuasai semuanya itu. Makanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebagai sesama muslim, kita harus menolong saudara kita dengan kemampuan kita. Pemerintah, alhamdulillah Pak Presiden Jokowi, termasuk Kementerian Luar Negeri, sedang sangat getol-getolnya melobi PBB, negara-negara oki untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Kemudian organisasi-organisasi keislaman juga support kepada Palestina. Kita mampu bantu sama harta, kita bantu dengan harta, donasi. Tapi ingat, kalau nyumbang duit ke Palestina harus jelas lembaganya. Karena ngapa nggak nyampe nantinya. Pakai lembaga yang terpercaya, yang dapat izin dari pemerintah. Itu perlu saya ingatkan. Tapi kalau nggak mampu bantu sampai sana Pak, kita aja makan kembang kempis umpamanya. Tetangga kita sebelah aja perlu dibantu, minimal kita bantu dengan doa. Jangan kayak orang yang bikin TikTok itu ya Pak, menghina Palestina. Alhamdulillah Pak, polisi gerak cepat, langsung ditangkap. Karena itu bikin keresahan itu, menyakiti yang sedemikian rupa itu. Makanya hati-hati juga anak muda ini yang nggak tahu informasi, main TikTok saja, akhirnya berujung penjara. Habis itu mau ngisi penyataan pakai materai. Tapi udah kadung masuk penjara. Jangan sampai sedemikian rupa.
Artinya begini, kejahatan Yahudi yang kedua ini adalah kejahatan yang memang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, setelah mereka dihukum dari kejahatan yang kedua, Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Cuman 2 kali, Pak, bukan 3 kali. Mereka hanya bisa berbuat 2 kali. Cuman nunggu sabar kapanlah mereka dihukum itu ya. Itu yang nunggunya harus sabar dan disabarkan. Dan mohon kita ini sesama warga bangsa dan sesama umat Islam harus bergandengan tangan. Karena begini, mengapa negara-negara Arab nggak bisa membebaskan Palestina? Israel itu kecil, Pak. Kalau di peta dunia itu cuma seujung kuku. Andai kata 21 negara Arab itu ngeludah semua ke Israel, Israel jadi lautan ludah semua. Tapi mengapa Arab Saudi malah perang sama Yaman? Suriah malah perang saudara. Irak malah perang saudara. Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, tidak ada satupun negara Arab, termasuk Turki, yang bukan Arab. Turki kan Eropa ya. Tidak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel. Itu kalau mau kasih tahu. Apalagi kita Indonesia, Pak, kejauhan, nggak nyampe rudalnya. Kita nggak punya pangkalan di sana. Nggak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel. Termasuk Arab Saudi. Erdogan itu cuma teriak-teriak aja beraninya. Karena ngapa? Turki pernah kalah sama Israel dalam perang. Mesir kalah oleh Israel dalam perang. Nggak ada satupun yang berani. Mengapa mereka nggak berani? Satu, mereka kalah canggih persenjataannya. Yang kedua, mereka kalah ekonominya. Yang ketiga, Amerika terlalu berkuasa. Jadi jangan salahkan mereka juga. Apalagi boro-boro Indonesia, Pak. Jadi pelajaran bagi kita. Ternyata musuh yang kayaknya kecil di depan mata, kalau kitanya lemah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya cuma rekomendasi malam ini 2 hal saja. Yang pertama, kalau kita mau nolong orang, kuatkan dulu diri kita. Setuju nggak kira-kira, Pak? Nah, jadi kalau kita sepakat rakyat Indonesia ini ingin nolong Palestina, Indonesia harus hebat dulu. Jangan ribut terus. Ini beda pilih presiden aja ribut. Udah cebong sama kampret aja yang keluar. Kapan majunya kita ini, Pak? Dulu Pak B.J. Habibie sudah merancang pesawat CN-125 apa dulu ya? Oh, hebat banget Indonesia. Sekarang mundur lagi Indonesia. Gara-gara apa? Kita ribut terus. Gara-gara krisis tahun 98, demo besar-besaran itu jatuh lagi Indonesia. Nanti Indonesia mau naik lagi, jatuh lagi ke bawah. Jangankan nyerang Israel. OPM saja kita nggak mampu menyelesaikannya, Pak. Mengapa nggak mampu? Bukan tentara kita nggak kuat, sangat kuat. Itu kalau dioperasi pagar betis oleh TNI dari semua kesatuan, Pak. Nggak lama selesai OPM itu. Mudah ngabisin OPM. Tapi mengapa jadi berat? Karena di belakang OPM ada Amerika Serikat, ada Australia. Mengapa sekarang Pak Presiden Jokowi berani, Pak, merintahkan operasi membasmi OPM? Gara-gara ada jenderal kita kemarin yang ditembak. Jadi kita punya alasan di pentas PBB. Jadi orang-orang itu termasuk pengkhianat kita itu siapa? Pengkhianat negara itu. Veronica Koman itu, Pak. Namanya aja Koman, udah kuman beneran itu. Veronica Koman itu, Pak. Dia yang mengkhianati negara kita. Dia menjual negara kita dengan Amerika, kepada Amerika dan Australia. Dia yang membocorkan segalanya. Nanti Indonesia dapat sanksi internasional, melanggar HAM berat di Papua. Akhirnya PBB membuat resolusi kemerdekaan Papua. Sama kayak Timur-Timur, Pak. Kalau sudah jajak pendapat, nggak mungkin menang Indonesia. Kalau sudah jajak pendapat, yang ditarget mereka itu, kita ditetapkan melanggar HAM agar Papua itu bisa merdeka. Na'udzubillah. Jadi kita itu terlalu hebat, Pak. Kopassus kita itu luar biasa. Emang senangnya perang. Mereka jadi Kopassus belum pernah perang. Emang demennya perang. Cuman membasmi OPM itu gampang. Tapi di belakangnya itu ada siasat jahat, Pak. Yakni Amerika dan Australia. Seandainya, saya berandai, seandainya Indonesia ini sudah sekuat Cina saja, Pak. Sudah sekuat Cina saja, Amerika nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Coba Hong Kong. Mengapa Cina bisa rebut Hong Kong dari Inggris? Karena Amerika dan Eropa nggak bisa lagi mengalahkan Cina di situ. Sama dengan kita. Jangankan OPM, Pak, Papua. Termasuk yang merdeka-merdeka, tim-tim itu bisa kita ambil lagi. Kalau seandainya kita kuat. Artinya begini. Andaikan bangsa kita ingin kuat. Andaikan kita ingin nolong saudara kita yang jauh. Minimal 1. Kuatkan diri kita dulu. Setuju nggak kira-kira?
Dan yang kedua, jangan berpecah belah. Dua saja saya berpesan, karena ini ceramah ya Pak. Jangan berpecah belah. Mengapa negara Arab lemah nggak bisa mengalahkan Israel Pak? Karena mereka pecah belah. Arab Saudi perang sama Yaman. Suriah perang saudara. Irak perang saudara. Libya. Nyesel rakyat Libya itu sekarang Pak. Mengapa mereka menumbangkan Muammar Gaddafi? Kerjaan Amerika. Nyesel betul orang Libya itu. Sengsara akhirnya mereka sekarang. Minyak mereka dikuasai oleh Eropa dan Amerika. Kita harus bersatu. Jangan pernah mau diadu domba. Terakhir saya bacakan hadis Nabi. Inna syaitana qad ayyisa ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar nyembah setan. Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi setan tidak pernah kehabisan cara untuk mengadu domba sesama mereka. Kata Nabi, orang Arab punya satu kelebihan, tapi punya satu kelemahan. Apa kelebihan orang Arab? Setelah mereka nyembah Allah, mereka nggak bisa lagi nyembah Nyai Roro Kidul. Nggak bisa lagi Pak nyembah dukun, nyembah berhala orang Arab setelah mereka Islam. Itu kelebihannya. Beda sama orang kita ini, masih ke Gunung Kawi walaupun udah Islam. Islam KTP, tapi masih pesugihan. Itu orang Indonesia ya Pak. Tapi kalau orang Arab punya satu kelemahan, mereka mudah diadu domba. Nah, kelemahan ini dibaca oleh orang Yahudi, makanya mereka mengadu domba. Harapannya ini semua jadi pelajaran bagi kita semua. Yuk kita di Indonesia ini beda pilihan boleh, beda dalam hal apapun boleh. Tapi Indonesia harus tetap bersatu. Mudah-mudahan 10, 20, 30 tahun yang akan datang, Indonesia akan menjadi negara yang berjaya di dunia internasional. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya.